Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat ijtihad terhadap air ada 4 macam. Yang pertama adalah bahwa yang kita ijtihadkan itu asalnya adalah suci. Maksudnya adalah bahwa asal air itu, kalaupun kita mau mengijtihadkan terhadap air itu, asalnya adalah suci. Kalau tidak dimasuki oleh najis air itu, maka air itu pada posisinya adalah air mutlak, air yang suci menyucikan. Tapi kalau yang kita ijtihadkan itu adalah ain najis, umpamanya ada air ya kencing yang sudah serupa dengan air, bau, rasa, dan warnanya sudah seperti dengan air mutlak, maka pada posisi yang seperti ini kita tidak boleh melakukan ijtihad. Umpamanya ada 2 tong air dalam satu tempat. Yang satu adalah tempat air itu adalah ain najis, air kencing yang ditampung tapi sudah serupa ya dengan air mutlak. Yang satu adalah tong air yang suci menyucikan. Maka pada posisi yang seperti ini, karena ada satu tong adalah ain najis, yaitu yang sudah berubah dengan air mutlak, yang satu adalah air yang suci menyucikan. Pada posisi seperti ini tidak boleh kita melakukan ijtihad. Kita campurkan kedua air itu, kemudian kita tumpahkan, kemudian setelah itu baru kita bertayamum. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak tumpahkan langsung kita melakukan tayamum, maka tayamum kita tidak sah. Kenapa? Ada salah satu dari 2 air itu yang suci dan menyucikan. Agar kita boleh bertayamum, kita campurkan ain najis tadi dengan air yang suci menyucikan yang kita tidak bisa melakukan ijtihad terhadapnya. Kemudian setelah itu kita tumpahkan, baru setelah itu kita melakukan tayamum, barulah kita bisa melaksanakan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bahwa yang kita ijtihadkan itu adalah berbilang. Tidak boleh kita melakukan ijtihad dalam satu tempat. Kita meyakini bahwa dalam tempat itu air itu adalah kena najis. Lantas kita ragukan najisnya yang mana, najisnya apa, yang seperti ini kita tidak boleh melakukan ijtihad. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa air itu adalah kena najis. Maka yang kita lakukan adalah kita tumpahkan air itu, kemudian kita melakukan tayamum. Kecuali ada berbilang, satu tadi air mutanajis, yang satu adalah air yaitu suci dan menyucikan. Maka pada posisi yang seperti ini baru boleh kita melakukan ijtihad, yaitu air yang mana yang boleh kita pakai. Maka dengan ijtihad yang seperti itu, dengan ijtihad kita meyakini di antara air ini adalah inilah yang suci dan menyucikan, dan itulah kita pakai untuk bersuci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwa seseorang itu tahu benda yang mau diijtihadkan itu. Kalau dia tidak tahu benda yang diijtihadkan itu, maka dia tidak boleh berijtihad. Umpamanya yang mau diijtihadkan itu adalah air, dan air itu sebagaimana tadi kita jelaskan di atas, bahwa dia adalah berbilang, tidak boleh satu yang kita ijtihadkan. Tapi kalau kita tidak tahu tempat yang diijtihadkan itu, maka kita tidak boleh berijtihad. Umpamanya di sini dijelaskan, yaitu bahwa kalau ada seseorang yang meragukan, ada dalam satu kampung itu wanita yang tidak boleh dinikahi, sementara dia mau menikah dengan salah satu dengan wanita yang ada di kampung itu, sementara dia tidak tahu mana wanita yang tidak boleh dinikahi itu.
Maka pada posisi yang seperti itu, karena dia tidak tahu mana yang wanita yang mau dinikahi itu tempatnya di mana, maka pada posisi itu dia tidak boleh melakukan istihad. Maka semua wanita yang ada di kampung itu tidak boleh dia nikahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir syarat yang keempat adalah yaitu bahwa orang yang melakukan istihad itu ada bukti, nyata buktinya bahwa itu adalah benda itu suci atau tidak. Maksudnya adalah kalau ada dalam satu tempat 2 tong air, bahwa dalam salah satu di antara 2 tong air itu ada yang suci dan ada yang mutanajis, ada yang bercampur najis. Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa air yang di antara dua itu yang keduanya adalah tertutup. Maka setelah kita menunjukkan, mencari bukti-buktinya, yang tadi air yang tertutup itu nyatanya ada satu tempat yang terbuka, maka dengan bukti yang terbuka itu menunjukkan bahwa kita menyatakan bahwa yang terbuka itulah yang kena najis. Adapun yang tertutup itu adalah tidak kena najis. Maka itulah yang dimaksud dengan syarat istihad. Ada bukti yang menunjukkan dalam istihad kita itu, barulah boleh kita melakukan istihad terhadap dua benda tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah cara beristihad. Keempat syarat ini kalau sudah ditemukan yaitu pada air, maka bolehlah kita melakukan istihad. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.